Sebelum sebelum saya lanjutkan ya, saya pengen sebuah lagu, tapi saya nggak nyanyi. Saya kepengen multimedia tolong bantu saya putar ya. Lagu ini merupakan sesuatu yang sangat menginspirasi saya, dan ini saya dapatnya tuh di pesawat waktu kami datang ke Jakarta, dan inilah yang saya mau sharing sama saudara. Ketika saya mendengar lagu ini, ketika saya membayangkan tentang judul khotbah yang nanti akan saya sharingkan bagi saudara, saya merasa saya sangat-sangat berharga. Saya merasa saya sangat wow, sesuatu banget, dan saya bangga banget. Dan saya mau kasih ini juga buat Bapak Ibu, dan saya berdoa supaya saat saya berbicara, Bapak Ibu juga akan mengalami apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Oke. Boleh multimedia bantu putar lagu ini. Ini lagu bagus banget Bapak Ibu ya. Udah kita sering dengar. Do you believe that tonight? Every day with you, Lord. Lagunya aja. Yeah. James 2. I thank God that He calls us His friends. In spite of all that we have done, if we'll only believe, say only believe, only you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Well, Lord, it's amazing.
Ya, Bapak Ibu mendengar lagu tadi, Bapak Ibu merasakan apa tuh? Itu kata-katanya tuh, ya oke. Kata-kata lagu tadi tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang, saya ini siapa sehingga Tuhan itu ingat padaku. Dan juga Tuhan itu mendengar ketika aku memanggil. Dan dia memikirkan saya. Apa benar? Dia memikirkan tentang kita. Dan betapa dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu amazing. Itu sesuatu yang luar biasa. Cinta Tuhan itu amazing banget. Luar biasa banget. Dan dia memanggil kita friend, sahabat, bestie, ya. Itu Tuhan. Kalau kita kadang-kadang orang berpikir misalnya jadi sahabat seorang yang terhormat, sahabat seorang yang kaya, sahabat presiden, atau punya posisi yang baik, itu kita udah bangga banget, ya kan Bapak Ibu. Padahal siapapun dia, posisi apapun dia, itu ada masa expire-nya. Bayangkan seorang penguasa alam semesta datang dan dia bilang, saudara dan saya sahabatnya, saudara dan saya temannya, friend. Wow, penguasa alam semesta memposisikan diri sama dengan ciptaannya dan memanggil kita sahabat. Wow. Menjadi sahabat Tuhan yang menciptakan semuanya termasuk saudara dan saya, itu nggak bisa ditukar dengan apapun Bapak Ibu. Sebab itu malam hari ini mari kita mulai merenungkan. Kalau kita mau, Tuhan mau datang dan memilih saudara dan saya menjadi sahabat, maka apa bagian kita sebagai sahabat? Saya percaya bahwa kalau kita bilang kita menjadi sahabat, persahabatan itu dimulai dengan adanya sebuah yang namanya kecocokan. Amin ya Bapak Ibu. Ada chemistry, ada kecocokan sehingga kita bisa bersahabat. Kita nggak mungkin bisa bersahabat dengan semua orang. Berteman, mengenal semua orang bisa. Tapi yang namanya sahabat, itu pasti akan punya banyak waktu kualitas. Akan banyak kita ngobrol sama dia. Kita nggak bisa bicara dengan sembarangan orang dalam waktu yang lama. Tapi dengan orang yang kita sebut sahabat, kita akan punya banyak waktu dengan dia. Dan sahabat itu adalah orang yang selalu tersedia. Walaupun semua orang dunia pergi meninggalkan saudara, tapi yang namanya sahabat, dia akan selalu ada untuk kita. Bahkan ketika kita adalah orang-orang yang mungkin kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita bilang kita sahabat, dia adalah sahabat. Maka saya percaya di dalam persahabatan harus ada unsur yang namanya kasih. Harus ada unsur yang namanya cinta. Dan seorang sahabat akan rela untuk bahkan memberikan pengorbanan demi kebahagiaan sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang, Yohanes 15 ayat 13. Lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Amin. Dia adalah sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya di hari-hari ini, saudara, saya sedang banyak merenungkan karena saya punya sebuah kerinduan di usia yang baru ini. Saya bilang, Tuhan, saya kepengen lebih dekat dengan Engkau dan saya kepengen punya karunia iman. Karena saya tahu tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Dan itu ternyata karunia juga Bapak Ibu. Dan kita bisa minta kok. Karena dia sahabat. Apapun nanti kita akan belajar. Ternyata menjadi sahabat Tuhan tuh wow. Wow banget. Karena nanti kita akan lihat begitu banyak privilege. Begitu banyak keuntungan saudara dan saya menjadi sahabat Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi kita. Saudara pernah nggak dengar lagu ini? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
waktu aku susah, waktu aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ketika semua orang kepengen hanya melihat ataupun menerima hal-hal yang baik dari saudara, tapi ada satu sahabat yang ketika saudara hancur, saudara dan saya tuh banyak kesalahan, saudara dan saya itu sakit, saudara dan saya tuh berseru, dan manusia itu bosan ketika kita terus minta tolong. Tapi dia ini nggak pernah. Dan itu tadi saudara, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sore ini kita belajar bangun persahabatan dengan Tuhan. Keren banget. Yuk kita jadikan Yesus bestinya kita. Saya mau kita belajar. Ini saya sedang belajar. Gimana ya gue bisa jadi bestie dengan Tuhan kita itu dan bertahannya forever and ever. Enggak hanya dalam jangka waktu tertentu. Saya punya sahabat SD, tapi sekarang saya sudah jarang ketemu. Saya punya sahabat SMP, sekarang juga berakhir. Saya punya sahabat SMA, ada, tapi enggak lagi punya kontinuitas seperti dulu. Saya punya sahabat dengan teman-teman di kampus. Saya punya sahabat dengan jemaat yang pernah ada, tapi sekarang juga banyak yang sudah nggak ada. Dan saudara juga sama pasti. Ada musim-musim dalam sekolah, di dalam suatu komunitas, kita bisa membangun persahabatan. Tapi semuanya masa batas expirednya. Tapi kalau saudara membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus, itu selama-lamanya. Dan dia sahabat yang sangat bisa dipercaya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, contoh-contoh tentang persahabatan. Kita lihat tentang persahabatan antara manusia dengan manusia itu Daud dan Jonatan. Itu luar biasa saudara ya, kisah tentang persahabatan Jonatan dan Daud. Jonatan papanya adalah Saul. Dia benci banget sama Daud. Tapi karena cinta Jonatan dengan Daud itu adalah cinta yang sangat tulus. Sehingga walaupun papanya membenci Daud, Jonatan tidak ikut-ikut membenci Daud. Dia tetap punya kasih kepada Daud. Itu yang disebut dengan persahabatan. Bahkan dia rela untuk membela Jonatan di saat ayahnya membela Daud, di saat ayahnya mau membunuh Daud. Dialah yang menolong Daud. Itu namanya persahabatan, saudara. Persahabatan adalah orang yang selalu tersedia untuk kita. Dia adalah orang yang tetap ada ketika yang lain pergi meninggalkan kita. Sahabat sejati itu adalah sahabat yang selalu tersedia. Sahabat yang tetap mencintai bukan saja ketika kita baik-baik, tapi ketika kita ada dalam keadaan-keadaan yang terpuruk sekalipun, dia selalu ada untuk kita. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan juga mau menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sahabat. Dan kita akan belajar begitu banyak privilege, begitu banyak hak istimewa yang kita dapati ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan. Contoh lain di dalam Alkitab tentang sahabat. Ini sahabat yang langsung disebut sahabat Allah. Siapa dia? Kita lihat ya. Yakobus 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya baca ayatnya yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow. Abraham disebut sahabat Allah. Kapan itu terjadi?
Di sini dikatakan ketika Abraham taat. Nah, kalau kita lihat di sini, dia disebut Bapa segala orang beriman. Tetapi dia membuktikan imannya itu dengan ketaatan. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika Abraham percaya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka Alkitab mencatat Allah memperhitungkan hal itu. Hal itu apa? Ketaatan Abraham. Kepercayaan Abraham kepada Allah sebagai kebenaran. Dan ketika itu diperhitungkan, maka Tuhan menyebutnya sahabat. Nah, ini dia saudara. Kita akan belajar malam hari ini bahwa ada hal yang harus saudara dan saya lakukan yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan memilih saudara untuk menjadi sahabatnya. Kita lihat perbuatan apa yang dilakukan Abraham. Kita lihat Yakobus 2 ayatnya yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ishak adalah satu-satunya pengharapan Abraham yang dia lahirkan justru di masa usianya yang sudah lanjut. Saudara tahu. Dan dia adalah masa depan daripada Abraham. Bahkan Tuhan yang berjanji memberikan Ishak kepada Abraham. Tapi kok Tuhan bisa minta untuk mau mempersembahkan Ishak lagi kepada Tuhan? Ini kan sepertinya sebuah perlawanan dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami hal yang sama. Misalnya Tuhan menjanjikan kesembuhan, tapi kenapa kita masih sakit? Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan membuka jalan. Mungkin saudara dinubuatkan, saudara dijanjikan bahwa saudara akan mendapat A, B, C. Saudara akan punya suami, saudara akan menikah, saudara akan punya baby, saudara akan diberkati. Tapi kok belum terjadi ya? Malah kok jadinya masalah itu semakin bertambah-tambah. Saudara, percaya nggak bahwa ini adalah sebuah ujian yang datang dalam kehidupan kita? Untuk kita menjadi sahabatnya. Ada nilai yang Tuhan mau tarik dari kehidupan kita melalui proses yang belum terselesaikan. Hanya untuk menemukan nilai, dan nilai itu adalah nilai yang disebut percaya. Karena ketika Abraham percaya, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kenapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak? Padahal Ishak ini adalah salah satu-satunya janji daripada Allah kepada Abraham. Dikatakan di sini, kalau saya baca, nanti saudara baca Ibrani 11, ayat 17-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Lah, kok dari keturunan yang akan menjadi cikal bakal untuk masa depan Abraham dan keturunannya, malah mau dikasih ke Tuhan, mau dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat itu dipersembahkan itu dikorbankan, saudara, ditaruh di atas mezbah, lalu disembelih dan dibakar gitu kan. Bayangkan, ini anak satu-satunya anak janji loh Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang berharga dalam hidup kita yang hari-hari ini sepertinya Tuhan itu minta. Waktu kita, tenaga kita, uang kita. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, kok jadinya sepertinya saya harus kasih ke Tuhan. Saudara, nggak ada yang hilang karena tidak ada satupun dalam hidup kita ini memang punya kita. Semua itu dari Tuhan. Kalau kita sedang mengalami proses seperti yang dialami oleh Abraham, ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengambil apapun daripada kita. Tapi itu hanya sebuah ujian hati untuk menemukan nilai seorang sahabat, yaitu percaya. Kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Karena ia berpikir, lanjutkan tadi ayatnya yang ke-19, Ibrani 11. Karena ia berpikir, karena ia percaya, ya, pikir itu kan di dalamnya ada pikiran, kemauan, dan kehendak. Itu adalah jiwanya manusia. Karena ternyata Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang
sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, jadi waktu dia mau kasih Ishak kepada Tuhan, dia angkat pisau untuk menyembelih Ishak. Yang ada dalam pikiran Abraham begini, kalaupun Ishak mati, Tuhan bisa kasih bangkit dia lagi. Wow, saya waktu renungkan khotbah ini, saudara, saya sedang membayangkan, wah, betul-betul seorang bapak beriman. Dan bayangkan Alkitab mencatat Tuhan menemukan itu di dalam Abraham. Dan dia langsung dibilang begini, kamu sahabat, bestiku. Wow, menjadi sahabatnya Tuhan. Ternyata saudara, rahasia untuk menjadi sahabat Tuhan. Yang pertama adalah percaya. Ini nilai yang harus lahir dari kehidupan kita. Tuhan proses banyak hal dalam hidup saya dengan kata itu. Tapi saya bersyukur melewati berbagai masalah, melewati berbagai proses. Seringkali Tuhan ngetes saya. Dan Tuhan bilang, lu percaya nggak? Kamu percaya nggak sama saya? Kadang-kadang di luar akal, kemampuan, kekuatan saya. Tapi saya bilang, saya mau percaya Tuhan. Abraham dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Karena dia percaya Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bagi orang-orang yang percaya, Alkitab berkata dia pun akan melakukan hal-hal yang mustahil. Wow. Sebab itu percaya ini adalah hal yang sangat penting. Nilai pertama yang saudara dan saya harus lahirkan untuk menjadi bestinya Tuhan adalah percaya. Amin. Tulis di kolom komentar, saya mau percaya dengan Tuhan. Percaya itu artinya walaupun keadaan nggak masuk akal, percaya aja deh. Saya ingat waktu kita membangun geraha dan kita udah ditipu, orang udah bawa lari begitu banyak uang, bangunannya bahkan dibongkar lagi. Wah, saudara, banyak jemaat yang pergi meninggalkan kita, orang-orang yang sudah begitu dekat dan rasanya kita butuh justru saat itu adalah orang-orang yang mau bilang, ayo Pak, terus maju. Bahkan mereka bilang, Pak, jual gedungnya, Pak, jual tanahnya. Wah, begitu banyak input-input yang malah membuat kita tuh semakin lemah, saudara. Semakin rasanya tuh terpuruk. Tapi saya bersyukur karena di saat-saat itu suami saya bilang begini, tetap percaya, tetap percaya. Kami pernah punya pengalaman di mana kita pernah mau beli uang, mau beli telur satu pun nggak ada. Di rumah kami begitu banyak orang. Saat itu adalah masa ujian. Sepertinya orang-orang kok jahat ya sama kita. Orang-orang yang dibilang orang Kristen, pemimpin rohani, kok bisa ya? Tidak. Saudara ingat kisahnya Yusuf? Waktu Yusuf dijual, ternyata ketika peristiwa itu berlangsung dan Yusuf akhirnya menjadi seorang penguasa di sana. Dan saudara-saudara yang menjualnya itu datang. Yusuf bilang, kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah merubah itu menjadi hal yang baik. Tujuannya untuk memelihara hidup satu bangsa, kamu dan saya. Seringkali Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya untuk menguji hati kita. Seberapa kita mempercayai Dia. Saya ingat di masa-masa kami mengalami masa sulit sekali. Sulit banget secara finansial. Lalu saya berpikir, apakah saya kembali ke dunia sekuler? Karena kami waktu itu melayani Tuhan sepenuh waktu. Kami sudah melepaskan semua apapun di dunia marketplace. Dan kami cuma mau melayani Tuhan saja. Karena kami sangat mencintai Tuhan. Sudah tahu, ketika pertama kali saya datang melayani Tuhan, saya menyerahkan hidup saya mau full time. Dan saya dipanggil, dan saya dibilang bahwa akan dikasih persembahan setelah saya kerja situ melayani selama 1 bulan. Saya terkejut, saudara, karena betul-betul saya nggak tahu seorang full time itu digaji. Masa itu saya nggak tahu. Waktu pertama kali, saya duluan full time dari suami saya. Saya duluan melayani Tuhan secara full time dari suami saya. Ketika saya sudah lulus sekuler, saya sudah sarjana, dan saya harus memilih. Jadi ketika kami ada dalam goncangan, saya berpikir, apa saya salah jalan? Apa saya harus kembali ke dunia sekuler? Tapi perkataan suami saya begini, kalau Tuhan izinkan kita mati seperti begini, saya tidak akan pernah kembali
ke dunia sekuler. Saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya sepakat, oke, kalau ini kita punya kesepakatan, kita tetap mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan sampai hari ini, Tuhan membuktikan Dia adalah Yehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan, mencukupi. Saya kadang, saudara, kalau lihat semua penyediaan yang luar biasa, saya nangis karena saya berpikir, wow Tuhan, siapa kami? Dan Tuhan mensuplai dengan sangat luar biasa. Jadi saudara, tetap percaya. Amin. Yang kedua, untuk menjadi sahabat, itu harus ada kata yang disebut cinta, kasih. Dan keintimanlah yang melahirkan kasih. Semakin sering kita bergaul dengan seseorang, semakin sering kita mengambil banyak waktu dengan seseorang, kita akan mencintai dia, kita akan semakin mengasihi, ada sebuah chemistry yang terbentuk di sana. Saudara, ketika kita punya hati melekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita akan menerima begitu banyak penyediaan-penyediaan yang luar biasa. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini adalah orang-orang yang punya hati melekat dengan Tuhan, ya. Menjadi sahabatnya Tuhan, salah satu kuncinya adalah hati melekat kepada Tuhan. Hati tidak pernah terpisah dari Tuhan. Salah satu bentuk dari hati yang tidak terpisah itu adalah selalu rindu hadirat Tuhan. Dan saudara lihat Mazmur 91 ayat 14 saya baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini janji. Jika saudara menjadi orang yang punya hati selalu melekat, selalu dekat dengan Tuhan. Yang pertama, saudara akan diluputkan oleh Tuhan. Diluputkan dari masalah, diluputkan dari bencana. Apapun yang datang dalam kehidupan saudara, kita nggak bisa jauhi itu. Karena memang hidup di dunia selalu ada masalah. Tapi Alkitab berjanji bahwa kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Kami mengalami begitu banyak masalah. Saya mengalami begitu banyak sakit penyakit. Dan Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Alkitab berkata Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai masalah. Tuhan akan membentenginya. Alkitab berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi, cinta yang terbentuk antara kita dan Tuhan harus lahir dari sebuah pengenalan. Bukan dari apa kata orang. Dan kadang-kadang pengenalan itu akan terjadi ketika kita melewati proses. Kapan kita tahu Tuhan itu Allah penyembuh? Waktu kita sakit. Kapan kita tahu dia Yehovah Jireh waktu kita kekurangan? Kapan kita tahu dia panji-panji keselamatan ketika kita ada dalam kepungan musuh dan kita nggak tahu kita harus lari kemana? Dan ketika itulah dia muncul sebagai Allah yang menyediakan perlindungan yang sempurna. Masalah kadang mengizinkan. Ayub berkata ketika dia mengalami begitu banyak proses pergumulan, dia berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Melalui apa? Melalui masalah. Jadi bersyukurlah untuk masalah yang datang mengajar saudara untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, ayat berikutnya, kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Kita yang hatinya melekat dengan dia. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Tuhan akan mempromosi saudara. Ingat ya, 5 privilege. Saya kemarin sharing tentang privilege. Saya khotbah tentang 5 hak istimewa yang akan saudara terima dari Tuhan. Salah satunya adalah promosi surga. Saudara akan dipromosi. Promosi itu nggak usah dicari-cari. Nggak usah orang bilang, nggak usah nggak usah pakai berbagai cara-cara dunia untuk mendapat promosi. Nggak usah cari muka, nggak usah. Saatnya Tuhan promosi saudara, nggak ada yang bisa tahan. Nggak ada yang bisa halangi, nggak ada yang bisa batasi. Kalau Tuhan turun tangan, nggak ada yang bisa tutupi cahayamu. Akan tampil bersinar sekalipun orang mencoba menahan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, tidak akan ada yang dapat menghalangi jika hati saudara melekat dengan Tuhan. Amin.
Di sini dikatakan hatinya Tuhan akan apa? Memuliakan kita. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Wow. Orang kepengen panjang umur. Berapa banyak saudara yang kepengen panjang umur? Amin. Tuhan akan berikan. Itu janjinya. Bukan karena obat kuat. Bukan karena saudara melakukan berbagai aktivitas. Itu bagian yang kita bisa kerjakan. Tapi di atas semuanya, Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita. Amin. Jadi yang kedua, melekatkan hati kepada Tuhan. Mencintai dia dan mengenal dia dengan benar. Maka saudara menjadi sahabatnya yang akan menerima semua hak istimewa yang tadi di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Dan yang ketiga saudara, untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Yang pertama ada percaya, yang kedua ada cinta, dan yang ketiga ada yang namanya taat. Ketaatan ini hanya bisa dilakukan jika kita punya yang namanya fear of God. Atau kita punya yang namanya takut akan Tuhan. Dan Alkitab berjanji bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhan akan menerima hak-hak yang luar biasa. Mari lihat di dalam Mazmur 25, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa? Kalau kita baca di catatan di sharing saya tadi, dia adalah seorang Abraham. Amin. Dia takut kepada Tuhan sehingga dia percaya kepada Tuhan. Ya, takut di sini bukan takut afraid ya. Takut afraid itu takut yang seperti takut dengan kegelapan, takut setan, takut dihukum. Nah itu afraid. Tapi takut yang dimaksud di sini adalah fear. Artinya hormat. Kita menghormati Tuhan, kita takut melakukan kesalahan, kita takut untuk tidak taat, kita takut untuk keluar dari rencananya, karena kita menghormati dia, karena dia udah memilih kita, karena dia udah mempromosi kita, karena dia udah memberikan nafas kepada kita, karena dia udah kasih semuanya. Kalau sekarang kita punya yang ada di tangan kita, itu bukan punya kita, kita datang ke dunia telanjang. Amin Bapak Ibu. Dan kita juga akan kembali nggak bawa apa-apa. Tapi kalau hari ini kita dipromosi, kalau hari ini kita diberkati, kalau hari ini kita sehat, kalau hari ini kita mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa, itu hanya karena kasih Tuhan. Amin. Dan kalau kita sudah menerima semuanya itu, kita harus menghormati dia. Itu adalah bukti kita menghargai hidup yang adalah anugerah. Amin Bapak Ibu. Ketika kita taat, seperti Abraham, ketika dia disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, dia nggak tahu mau pergi kemana. Dia keluar aja. Dia nggak dibilang mau pergi kemana. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia keluar saja. Ketika disuruh mempersembahkan Ishak, dia taat aja. Oke Tuhan. Taat itu kan dari kata dari belakang ke depan ke belakang sama ya Bapak Ibu. T-A-A-T. Saya dapat inisial T-A-T itu begini. T itu terus, A itu angguk, A itu aksi terus. Jadi terus angguk, aksi terus. Jadi kalau Tuhan suruh mengampuni, oke Tuhan, aksi mengampuni. Tuhan suruh memberi, oke Tuhan, aksi memberi. Tuhan bilang hiduplah kudus, oke Tuhan, aksi terus. Dan jangan tukar perintah Tuhan dengan siapapun. Ada banyak orang yang kompromi untuk orang-orang yang dalam tanda petik dia cintai. Sehingga orang banyak yang menjual Tuhan untuk sebuah posisi. Ada orang yang menjual Tuhan untuk kata cinta. Ada orang yang menjual Tuhan untuk duit. Dan saya mau bilang Bapak Ibu bahwa jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Firman Tuhan berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebab itu apapun posisi, uang, kedudukan, siapapun dalam hidup kita, gak boleh ada yang lebih kita taati daripada Tuhan. Siapapun itu. Otoritas tertinggi yang saudara dan saya harus taati adalah Tuhan. Saudara ingat Daniel, ketika dia ada di Babel, dia disuruh menyembah patung. Dia bilang, sekalipun Allah yang kami sembah,
tidak menolong. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak akan menyembah patung. Daniel pun sama. Dan akhirnya taruhannya adalah masuk Daniel ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api. Tapi Tuhan yang mereka percaya membuktikan bahwa dia mampu meluputkan mereka. Amin. Mungkin saudara akan diperhadapkan kepada dapur api. Saudara akan diperhadapkan kepada gua singa. Masalah-masalah yang ada di luar sana karena saudara pegang kebenaran. Saudara tetap menjadi orang-orang yang radikal dan tidak kompromi. Sepertinya memang akan ada masalah. Tapi tenang aja. Nggak akan ada yang bisa mengambil satupun helai rambut di kepala kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Di sini dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ada banyak pilihan dalam hidup kita, dan kita bisa salah memilih. Tapi kalau saudara punya takut akan Tuhan, janjinya ini datang bagi Bapak Ibu. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus saudara pilih. Wow, ini luar biasa, ya. Sehingga dalam setiap keputusan A atau B, kiri atau kanan, maju atau mundur, Tuhan akan bicara kepada saudara. Dan kita harus berani berdoa seperti begini, Tuhan, jalan yang bukan daripada Engkau, tutup. Dan jalan yang daripada Engkau buka. Jangan kita memaksakan apa yang kita mau ke Tuhan. Karena ketika kita memaksakan apa yang kita mau ke Tuhan, sepertinya jalan itu terbuka, tapi itu jalan tipuan setan untuk membuat kita menjebak kita masuk di sana dan akhirnya itu akan menuju kepada kehancuran. Sebab itu, mari kita memilih dengan arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan di sini, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Wow. Menetap loh Bapak Ibu. Jadi nggak masuk keluar. Tapi tinggal di situ, di mana? Di dalam rumah, namanya rumah bahagia. Bapak Ibu mau tetap ada dalam kebahagiaan? Amin. Bapak Ibu mau tetap bahagia? Yang mau boleh lambaikan tangan. Boleh raise hand-nya. Atau tulis di kolom komentar. Bapak Ibu mau bahagia? Mau menetap dalam kebahagiaan? Amin. Saya percaya kita semua kepengen tetap bahagia. Kita nggak kepengen hari ini bahagia, besok menderita, bahagia lagi, menderita lagi. Nggak mau. Kita mau menetap dalam kebahagiaan. Dan ini janji bagi bestinya Tuhan loh. Janji bagi anak-anak Tuhan, sahabat-sahabatnya Tuhan. Menetap dalam kebahagiaan. Bukan kita saja. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, mewarisi bumi artinya Bapak Ibu anak cucu kita akan diberkati. Kita bilang anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Anak cucunya bahkan akan memberi pinjaman. Anak cucunya bahkan akan menjadi orang-orang yang menolong orang lain. Anak cucunya adalah orang-orang yang akan menjadi history maker. Pembuat sejarah, bukan pembuat masalah, tapi pembuat sejarah, orang-orang yang akan membawa dampak positif, orang-orang yang akan diangkat tinggi, orang-orang yang akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Itu janji buat anak cucu kita. Amin, Bapak Ibu. Dan ini adalah bagi orang-orang yang ternyata, baca ayat selanjutnya, dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini dia, saudara ya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib tuh kayak apa ya? Apapun yang kita kepengen, kalau kita jadi bestie, pasti teman kita tuh mau. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Memang kesannya tuh agak, mungkin menurut saudara,
kok begitu aja rasanya tuh sesuatu yang bagaimana. Tapi menurut saya enggak. Terlalu banyak dalam hidup saya hal-hal yang saya kepengen, yang bahkan makanan, minuman. Saya pernah cerita kan, untuk hal-hal kecil, misalnya saya kepengen nasi kuning, pagi-pagi saya ngomong, dan tiba-tiba anak saya Bella, ya, dia tiba-tiba ada di tempat nasi kuning. Saya telepon ke tempat tempat nasi kuning, saya mau pesen. Yang angkat telepon itu dia, karena yang punya jualan nasi kuning itu teman saya. Jadi dia tahu nomornya saya. Jadi ketika masuk yang angkat Bella, saya kaget. Loh, Bel, kok kamu yang angkat? Terus dia bilang begini, iya Mami, saya mau beli nasi kuning. Tadi saya mau ke kantor, tiba-tiba ada yang gerakin saya pergi beli nasi kuning buat Mami dan di rumah kami. Padahal saya telepon ke sana. Saya pernah cerita, saudara saya kepengen nasi pulut, kakak saya mau datang, dan saya tuh bilang, aku pengen nasi pulut, dan kakak saya bilang, mana ada di sini dapat nasi kuning jam segini, besok pagi udah mau berangkat. Tapi saudara tahu nggak, tiba-tiba di depan rumahnya ada anak kecil jualan nasi pulut, diteriakin gini, nasi pulut bambu, dan itu nggak pernah. Dan akhirnya kakak saya itu kaget, dan itu terakhir kali orang jualan nasi pulut bambu. Setelah itu nggak pernah lagi. Singkat cerita, kakak saya tuh bawa. Itu hal kecil. Saya kepengen punya komputer, laptop, dan tiba-tiba orang datang bawa. Saya kan paling sering bersaksi tentang hal-hal yang rasanya cuman yang kayak begitu tuh Tuhan tuh peduli. Itu yang namanya bestie. Kemarin, saudara, yang terakhir, saya pulang dari Jakarta. Saya itu suka dandan, iya, Bu Yuli, nasi pulut malaikat, karena setelah itu nggak ada lagi pernah orang jualan nasi pulut di situ. Nah, saya mau balik ke Makassar. Saya ini selalu saya suka dandan rumah Tuhan, ya. Jadi saya memang hobi buat bunga, menghias gereja. Dan saya kadang-kadang kalau udah bosan, saya kepengen ganti. Dan saya ingat waktu itu saya pergi beli, saya pengen ganti vas-vas bunganya, tapi juga di altar depan saya kepengen ganti. Dan akhirnya saudara, saya beli bunga untuk di vas-vasnya, di pot-pot bunga yang di besar, tapi saya nggak sempat berpikir beli untuk yang bagian altar depan. Dan saya kepengen tukar, karena selama ini biasanya bunga, saya kepengen ganti daun. Dan akhirnya waktu nggak keburu dan kami harus balik ke Surabaya. Suami saya nggak suka kalau bawa barang banyak. Jadi saya akhirnya cuma bawa bunga. Saya bilang, udah pokoknya bunga deh. Aku mau bawa bunga untuk ganti di pot besar. Dan udah nggak usah lah beli daun aja, nanti lain kali. Saudara tahu nggak? Saya ke Surabaya dan sampai di Surabaya ada jeda waktu setelah ibadah pagi. Lalu saya tuh nggak kebayang gitu, cuman keinginan aja tadi yang waktu dari Jakarta. Pagi-pagi saya dapat WA, pasti ada ya Bunda Eke di sini ya. WA-nya dari seorang anak Tuhan yang bilangnya begini, Bu Leni, mau saya jemput, kita pergi shopping bunga. Saya begitu dapat berita itu, saya cukup, kok bisa keinginan saya yang waktu saya mau ganti bunga di gereja itu tiba-tiba ada yang nawarin pergi beli bunga. Ya pastilah saya langsung, oke, Bun, mau nih. Saya bilang sama suami saya, dan suami saya bilang, ya kamu pergi, saya nggak pergi. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata pagi harinya ketika ibu ini berdoa, Tuhan, ini hamba-hambamu mau dibawa kemana? Dan dia berdoa, tiba-tiba ada suara bilang begini, ajak anakku pergi beli bunga. Saya itu hal yang mungkin menurut saudara simpel banget, tapi kalau menurut saya enggak. Artinya kalau kita bergaul dengan Tuhan ya, apa-apa ngomong ke Tuhan, sharing ke Tuhan, tanya Tuhan, mau bikin apa juga nanya, jangan seenaknya. Pasti dia tuh mikirin loh. Dia mikirin kita. Apa yang harus saya mau kasih buat dia. Pasti saudara akan jadi orang yang ada di pikiran Tuhan. Ada lagu kan? Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu,
tak pernah ku sendiri. Jadi Tuhan tuh mikir saudara. Apapun yang saudara tuh kepengen, apapun saudara rindukan, kalau saya mau bersaksi ya, hampir tiap hari, saya tuh seperti kayak dibikin terkejut dengan Tuhan. Saya juga dengar banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan di sini, bagaimana Tuhan memanjakan mereka, bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang wow, amazing banget. Makanya tadi, it's amazing kalau Tuhan mau jadikan kita sahabat. Yohanes 15 ayat 20 ayat 12 sampai 17 Saudara ya. Saya baca ini ayatnya dibilang begini. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Coba tunjukkan ayat itu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Saudara, Tuhan nggak lagi panggil kita hamba. Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat. Itu sesuatu banget. Dan kalau kita sudah diangkat menjadi sahabat, so apa yang harus kita balas? Jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Persahabatan itu harus ada dua sisi, saling timbal balik. Kalau Tuhan sudah begitu sayang, makanya saya tuh kadang-kadang kalau saya melakukan sesuatu di pikiran, di perkataan, atau sikap saya yang salah, saya tuh takut banget. Rasa, bukan takut, tapi rasa kayak rasa berdosa gitu loh, saudara. Rasa, duh kok saya nyakitin Tuhan ya, kok saya bikin Tuhan kecewa ya. Karena dia udah terlalu baik, rasanya nggak mungkin lah, saya nggak boleh lah rasanya untuk menyakiti dia lagi. Sebagai sahabat, kita harus punya hati seperti begitu Bapak Ibu. Dan saya tahu itu Roh Kudus yang mengajar saya. Kalau saya mau, ya mau pasti iya. Tapi karena Roh Kudus ada, dia yang akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu perbuat, balik kembali ke Yohanes 15 tadi, tolong. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini dia saudara. Jadi kalau kita mau jadi sahabat, kalau kita mau menerima sebuah itu predikat, itu sebuah apa ya, sebuah label, itu sebuah penghargaan menjadi sahabatnya Tuhan. Tuhan bahkan sebut kita sebagai sahabat. Maka dikatakan di sini, kamu adalah sahabatku. Ayat 14. Ayat 14 tolong. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kasih, ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, kita mengasihi Tuhan, kita sedang dijadikan sahabatnya. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17 saya ulang sekali lagi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, saya berdoa di malam hari ini. Kalau kita mau menjadi bestinya Tuhan, sahabat-sahabatnya Tuhan, maka kita harus punya nilai percaya kepada dia seperti Abraham. Kita harus punya yang namanya kasih kepada dia, keintiman dengan dia yang membangun kasih, kasih yang membangun keintiman, keintiman yang membangun kasih, sehingga kita lebih dekat dengan dia. Dan kalau kita sudah begitu bilang mau kita mencintai dia, maka mari kita taati perintah. Dan taat kepada perintah yang mana? Yang paling utama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sore hari ini, mari kita menjadi orang-orang
yang ditemukan oleh Tuhan dan menghargai apa yang Dia sudah berikan, di mana Dia mau menjadikan kita sahabat. Dan kita juga akan menyenangkan hati Dia, menjadi orang-orang yang mau hidup untuk memuliakan Dia. Sore ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu.